Ya pemirsa, kali ini Bea Cukai Kediri bersama pemerintah daerah kembali menggelar pemusnahan barang milik negara yang diduga melanggar atau mengakibatkan kerugian negara. Di mana sepanjang tahun 2021, Bea Cukai Kediri telah melakukan penindakan sebanyak 114 kali. Dan pada pemusnahan kali ini, barang yang dimusnahkan telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari 120 juta rupiah. Seperti apakah berlangsungnya pemusnahan barang milik negara ini? Berikut selengkapnya untuk Anda. Bertempat di kantor Bea Cukai Lama inilah pada Jumat 10 Desember 2021, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang milik negara atau BMN atas hasil penindakan sepanjang tahun 2021. Barang-barang yang dimusnahkan oleh kantor Bea Cukai Kediri yakni sejumlah barang yang dikirim dari luar negeri, di mana barang tersebut diketahui melanggar kepabeanan dan cukai sepanjang tahun 2021. Barang-barang hasil penindakan tersebut merupakan barang tegahan di bidang kepabeanan dan cukai yang terdiri atas barang impor, kiriman dari luar negeri atau kantor pos, lalu Bea Cukai Kediri yang masuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan, serta barang-barang hasil operasi pasar barang kena cukai yang diantara kegiatannya digelar bersama dengan pemerintah daerah, baik dari pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, maupun Kabupaten Jombang dalam program penindakan yang dilakukan secara reguler maupun dalam rangka gempur rokok ilegal. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang, 4 Kepala Bagian Perekonomian di Wilayah Kerja Bea Cukai Kediri, serta perwakilan dari pengusaha jasa pengiriman. Ini adalah bentuk sinergi dengan aparat terkait ya, ada Satpol PP, ada juga dengan POM ya kan, ada juga APH yang lain. Bagaimana menegakkan fungsi Bea Cukai. Fungsi Bea Cukai kan RCTI, Revenue Collector, Trade Facilitator, kemudian Industrial Assistant, dan Community Protector. Nah, Community Protector inilah yang kita lakukan. Itu ada apa? Ada minuman, ada rokok, ada obat, ada kosmetik, ada juga alat lain yang barang lain yang dilarang. Menegakkan titipan dari kementerian terkait ya. Ada larangan dan batasan, itu yang kami tegakkan. Ini barang-barangnya. Adapun hasil penindakan barang kena cukai ilegal selama tahun 2021 per 7 Desember 2021, yakni sigaret kretek tangan atau SKT dan sigaret kretek mesin atau SKM tanpa pita cukai sebanyak 656.923 batang, tembakau iris 25.590 gram, hasil pengolahan tembakau lainnya berupa liquid vape tanpa pita cukai 300 ml dan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 302,75 liter. Untuk hasil penindakan barang kiriman dari luar negeri yang termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan sebanyak 138 kali. Dengan rinciannya 31 paket sex toys dengan berbagai merek dan bentuk serta obat-obatan sejumlah 107 paket. Jumlah perkiraan nilai barang dari pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai selama tahun 2021 tersebut sebesar Rp671.512.696 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp371.453.591. Ada barang kena cukai legal, ada barang-barang lain yang dikirim melalui kantor pos tapi tidak memenuhi ketentuan, itu tegah dimusnahkan seperti itu. Ini juga sinergi dengan
kantor pos, dengan karantina, dengan POM seperti itu. Pemusnahan BMN barang hasil penindakan Bea Cukai Kediri kali ini merupakan realisasi atas diberikannya izin pelaksanaan pemusnahan oleh Kepala KPK NL Malang atas Menteri Keuangan dengan nomor surat 122 dan 123 tanggal 26 November tahun 2021. Adapun barang yang akan kita musnahkan ini sebagian besar merupakan barang hasil penindakan di tahun 2021 dan sebagian kecil sisa dari penindakan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Kepala Kantor hormati, dalam acara ini kita mengundang KPKNL Malang untuk dapat menyaksikan pelaksanaan pemusnahan BMN dimaksud. Selain itu, kita juga mengundang instansi perwakilan dari 4 pemerintah daerah, dari Kota Kediri, dari Kabupaten Kediri, dari Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. Di samping itu, kita juga mengundang instansi-instansi terkait lainnya dan juga beberapa perwakilan perusahaan jasa titipan yang dalam usaha yang sudah bekerja sama dengan kita dalam usaha memberantas barang ilegal yang melanggar undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai. Di samping itu, untuk keperluan publikasi dan informasi kepada masyarakat luas, kita juga menghadirkan rekan-rekan dari media. Adapun acara pemusnahan BMN hasil penindakan ini merupakan agenda rutin tahunan sesuai rencana kegiatan KPP BCTMC Kediri yang seluruhnya dibiayai oleh DIPA KPP BCTMC Kediri. Ada juga barang-barang yang hasil penindakan dari unit pengawasan Pak Widodo dan tim. Ini misalnya rokok yang tidak dilewati cukai, kemudian rokok yang nggak pakai izin, rokok yang tidak dikemas ketentuan, ya kan? Ini semua dari barang-barang penindakan. Bapak Ibu, tentu kami mengaturkan terima kasih atas kerjasamanya dan koordinasi yang sangat bagus sepanjang 2021, sehingga semua barang ini adalah bagian dari kerjasama kita. Nah, jadi atas support semua elemen, semua stakeholder di wilayah kami selaku para kantor mewakili Bea Cukai secara khususnya dan Kemenko umumnya mengaturkan terima kasih karena ini sangat berbahaya kalau sampai berada di masyarakat. Misalnya ini Pak, ini yang minuman itu kalau misalnya mengandung metanol ini berbahaya, bisa membuat kebutaan mata. Etanol dan metanol itu secara fisik nggak ada bedanya Pak, bening. Jadi itu sangat berbahaya. Kalau sampai ke masyarakat bisa meninggal. Secara simbolis, tamu undangan yang hadir secara bersama-sama memusnahkan barang milik negara tersebut dengan cara dibakar. Kegiatan pemusnahan BMN ini merupakan komitmen nyata dari KPP BCT Pemadya Cukai Kediri dalam rangka mengemban 4 pilar tugas pokok dan fungsi institusi bea dan cukai. Siang ini kita melakukan pemusnahan. Jadi ini utamanya barang-barang kena cukai yang ilegal, tidak dilekati pita cukai. Jadi memang ini bagian dari juga peran serta masyarakat dan berbagai pihak dalam menyampaikan informasi seperti itu. Kemudian tentunya dalam melakukan penindakan juga selain mandiri Bea Cukai juga beberapa penindakan merupakan operasi bersama dengan instansi pemerintah Kabupaten wilayah kerja Bea Cukai Kediri. Dari beberapa penindakan untuk tahun 2021 kita juga tidak lanjuti 2 penindakan, kita tidak lanjuti dengan penyidikan
Jadi 2 berkas perkara sudah kita serahkan ke Kejaksaan Jombang. 1 perkara sudah divonis Pengadilan Negeri Jombang dan 1 perkara masih dalam proses pengadilan, seperti itu, Mbak. Dijelaskan Kepala KPPBJ TMJ Kediri Sunaryo dalam pers rilisnya. Selama tahun 2021 ini, Bea Cukai Kediri telah melakukan penindakan sebanyak 114 kali, di mana 2 masuk dalam penyidikan dan telah masuk dalam persidangan. Bahkan 1 telah mendapat putusan pengadilan, 3 dilimpahkan ke BNN dan Polri, 2 mendapatkan sanksi administratif, 1 dilakukan pembekuan atau pencabutan NPP BKJ, serta 106 ditetapkan sebagai barang milik negara. Total nilai yang dimusnahkan sebesar 264.721.62 rupiah. Jadi cukup signifikan, ya. Kemudian total potensi kerugian sekitar 124 juta, 124.173.300 rupiah. Ini total yang dimusnahkan pada hari ini. Kemudian dari penindakan barang kena cukai, kita disupport oleh Bapak dari Satpol PP yang luar biasa, ya, tahun 2021 sangat intensif, baik itu Kota Kediri, Kabupaten Kediri, kemudian Nganjuk dan Jombang. Ini rutin, ya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selama 2021 per 7 Desember telah melakukan penindakan 114 kali, ya, 114 kali. Kemudian hasil tembakau, hasil penindakannya adalah untuk sigaret ketek tangan itu ada 656.923 batang. Untuk tembakau iris 25.550 gram. Kemudian HPTL itu hasil pengolahan tembakau lainnya. Kita sering tahu ada vape, ada cartridge, ya, ada yang disposable yang lagi dipakai oleh anak-anak muda itu, namanya HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya sebanyak 300 ml. Kemudian minuman mengandung etil alkohol polos tanpa dilengkapi pita cukai itu sebanyak 302,75 liter. Nah, nilai barangnya itu 671.512.696 rupiah. Ini nilai barangnya. Kerugian negaranya 371.453.591 rupiah. Ini hasil penindakan BKC barang hasil ilegal tahun 2021 oleh unit pengawasan Pak Widodo di sini dan dibantu oleh stakeholder. Ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk pemesanan barang dari luar negeri agar tidak melanggar kepabeanan. Pemusnahan ini sebagai edukasi juga kepada masyarakat, karena tidak semua barang impor dari luar negeri bisa masuk secara bebas. Pengawasan barang impor ini dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait, diantaranya BPOM, karantina, dan juga kepolisian. Diharapkan dengan cara ini pendapatan negara bisa lebih meningkat lagi. Pemusnahan ini pun diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat luas, serta memberikan pesan secara luas untuk memilih barang yang legal.